Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Rizky Al-Akbar. Saya berasal dari kelas A6. Di sini saya ingin menjelaskan analisis SWOT sinergisme untuk mencapai puncak bisnis dari tren kewirausahaan, mengembangkan bisnis dan kewirausahaan digital. Berikut analisis SWOT sinergisme untuk mencapai puncak bisnis. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, sumber daya gabungan, akses ke aset, teknologi, sumber daya manusia, dan modal dari mitra kerjasama. Yang kedua ada penguatan brand, kolaborasi dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas merek. Yang ketiga adanya efisiensi operasional, beban biaya bisa dibagi, serta proses produksi dan distribusi bisa lebih efisien. Yang keempat, inovasi lebih cepat, kolaborasi mempercepat pertukaran ide dan inovasi produk atau jasa. Yang kedua ada weakness atau kekurangan. 1. Perbedaan visi dan budaya organisasi bisa menyebabkan konflik dan kegagalan pada kerjasama. Yang kedua, adanya ketergantungan. Jika terlalu tergantung pada mitra, bisnis kita bisa goyah jika kerjasama berakhir. Yang ketiga, adanya pembagian keuntungan yang kompleks. Masalah dalam menentukan proporsi pembagian hasil usaha. Yang keempat, adanya pengambilan keputusan menjadi lambat karena harus disepakati oleh semua pihak. Dan adanya oportunitas atau peluang. 1. Ekspansi pasar yang lebih luas. Mitra bisa membuka akses ke pasar baru, baik domestik maupun internasional. Yang kedua, adanya pengembangan produk baru. Kolaborasi dapat menciptakan produk layanan inovatif yang belum ada. Yang ketiga, adanya peningkatan daya saing dengan sinergi perusahaan yang bisa lebih kompetitif dalam menghadapi pasar global. Yang selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama, adanya risiko kebocoran rahasia bisnis. Informasi penting bisa tersebar jika tidak ada NDA atau Non-Disclosure Agreement. Yang kedua, adanya perubahan kondisi mitra. Jika mitra mengalami masalah keuangan atau reputasi buruk, maka dapat berdampak pada bisnis bersama. Yang ketiga, adanya kegagalan kerjasama. Ketidakcocokan dalam implementasi strategi bisa membuat usaha bersama gagal total. Dan yang terakhir, adanya regulasi dan hukum. Kerjasama lintas negara atau sektor bisa terkendala karena peraturan yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan dan mengakhiri sebuah bisnis. Dalam perjalanan sebuah bisnis, wirausahawan harus menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang mudah. Sesuai rencana, terus tumbuh dan tidak berubah. Keadaan terburuk yang bisa atau mungkin dihadapi oleh wirausahawan dalam mengembangkan usaha atau ekspansi bisnis bisa terjadi kapanpun juga. Kondisi yang perlu diperhatikan dan diantisipasi adalah penciutan usaha yang keluar dari bisnis terkadang tidak pernah masuk ke dalam pikiran wirausahawan. Hal yang harus dipikirkan oleh seorang wirausahawan adalah strategi shaving the profit saat bisnis sedang grow atau pesat, karena ini akan membantu proses ketika usaha terjadi jab. Maka dari itu kita ada pilihan, yaitu pilihan strategi. Pilihan strategi adalah keputusan yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan ketika menghadapi sebuah keadaan, dapat berupa kebijakan manajemen dalam mengambil keputusan. Strategi yang diambil berupa analisa dan pertimbangan data yang telah diambil sebelumnya. Yang kedua, adanya strategi pengembangan usaha. Strategi pengembangan usaha perlu diperhatikan faktor-faktor tentang A. Kebutuhan modal untuk ekspansi hingga tumbuh. B. Analisa risiko kegagalan bisnis. C. Analisa tingkat keuntungan dan waktu pengembalian investasinya serta produk arus kas. D. Tren pasar. E. Tingkat operasional bisnis. F. Faktor perubahan dan pengubahannya. Dan yang terakhir adalah G. Kebutuhan SDM atau sumber daya manusia dan keterampilannya. Ekspansi usaha juga dapat mempengaruhi membesarkan pasar. Yang pertama, ekspansi pasar dari sisi produk. Yang kedua, ekspansi pasar dari sisi sistem penjualannya. Yang ketiga, ekspansi pasar dari strategi integrasi. Dan yang terakhir adalah ekspansi pasar dengan sinergisme. Selanjutnya ada strategi mengembangkan bisnis dengan cara kerjasama untuk mencapai puncak. Salah satunya dengan cara membeli bisnis lain di luar industri, menemukan bisnis baru dan memasukinya. Dan yang terakhir, melakukan aliansi strategis atau usaha patungan, melakukan sinergisme, kerjasama saling menguatkan. Itu juga yang dapat mempengaruhi dalam bisnis. Sekian analisis SWOT dari saya mengenai tren kewirausahaan, mengembangkan bisnis dan kewirausahaan digital. Terima kasih. Saya Ahri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.